Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 88 bab fasal. Fasal tentang penerimaan zakat. Fasal tentang penerima zakat. Kalau kita pegah ini syarat-syarat zakat ilikut jino iaitu tentang senif-senif yang mendapatkan zakat. Tentang penerima zakat artinya urung-urung yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nyo pembahasan katanya urunyo. Tidak berhak menerima zakat kecuali orang muslim yang merdeka. Hana hak untuk terima zakat kecuali yang pertama urungnya berurung Islam ilai. Sehingga tajuk ke kafir hanjut barang kaban model kafir je. Ada yang namanya kafir hanjut juk zakat. Sama gaya kurban dah. Tadi kali kampung tanya nak kafir yang kurban hanjut juk sik kafir. Sama sik kali zakat hanjut juk sik. Orang muslim alian merdeka dan menyeurunyo manusia mandung merdeka hanala mitli orang. Dan ia bukan keturunan dari Bani Hashim dan bukan dari Bani Muttalib. Juga syarat lam iaitu keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Keturunan Hashim dan keturunan Muttalib juga adalah hanjut geterima zakat. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Muttalib kan Abdul Muttalib dan Hashim ke Hashim juga. Bani Hashim keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Ada kiban yang tahu Bani Hashim dan Bani Muttalibnya keluarga Nabi. Ayah Nabi bernama Abdullah. Abdullah itu anak daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu anak daripada Hashim. Hashimnya na saudara kandung ke. Yang nan goknya Muttalib. Hashim yang kan kakek Nabi yang kedua. Kakek Nabi yang pertama Abdul Muttalib. Ayah Abdul Muttalib Hashim. Hashimnya na saudara kandung ke yang nan Muttalib. Sedangkan anak Hashim Abdul Muttalib. Sedangkan saudara kandung Hashim Muttalib. Jadi Muttalibnya keturunan Muttalibnya keturunan Rasul, keturunan Nabi yang keluarga Nabi. Sama lagi Hashim, Hashim anak Hashim ti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya Abdullah ti anaknya Nabi Muhammad. Jadi dua ke saudara kandung buatnya dua ke, yaitu Hashim dan Muttalib. Jadi keturunan Hashim yang melahirkan kepada Nabi Muhammad, keturunan Muttalibnya adalah juga masuk dalam keluarga Nabi. Yang ke mungkin yang tak kaitannya Said dan Habib orangnya. Yang ke keluarga urungnya. Nyo keluarga hanjut terima zakat. Yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Jadi Muttalibnya bukan Abdul Muttalib. Karena menyo Abdul Muttalib keturunan daripada Hashim. Jangan empat. Nyo keturunan urungnya menyo tategedina mantang urangnya dan memang mantangna. Karena keturunan Rasulullah entak terus orang kiamat mendangna. Lagi Imam Mahdi kan, Imam Mahdi nan ke Muhammad bin Abdullah nan Yah Imam Mahdi Abdullah saban kena Nabi Muhammad Yahya saban nan dua ke. Jadi goknya kan keturunan Rasulullah kan. Jadi keturunan Hashim dan keturunan Muttalib juga adalah urung-urung yang hanjut dari mengzakat nya urung mulia ya. Zakatnya kengkalang harta, ngan pegli harta, hanjut tajuk ke urung yang mulianya. Paling-paling urungnya tajuk sedekah hajut. Hadiah tajuk sedekah saja. Boleh je keterima Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi menyejakat hanjut. Lagi jakat hanjut tajuk ke urung kaya, hanjut tajuk ke anak yatim hanjut kan. Hanjut tajuk ke kafir pi hanjut. Bani Hashim dan Bani Muttalib juga hanjut. Hanjut tajuk ke urungnya karena keturunan mulia. Menyoleki kafir kan karena mulia aji la ilam alasan nanti. Hanjut tajuk karena syarat burung Islam. Lagi kan yatim hanjit juk la illa majinta. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib nya urang yang hanjut tajuk zakat.
boleh menyerahkan zakat kepada kanak-kanak dan orang gila dengan syarat yang menerimanya oleh walinya. Anak mit, tapi tak nak juk anak mitnya. Anak mit. Teman, yang tajuk bakso tak pemilik, tak juk bak wali, hanya bak anak mit. Anak mitnya hai anak kasin, urung kasin. Urung pungo menansit. Walaupun ka balik ke deh, urung pungo yan. Nyen menyo tak nak juk jakut bakso tajuk bak wali ji. Bak wali. Iji walinya kan urang yang sah menikah mentang kannya wali. Habakan wali nikahnya. Baik bayang tanya tekan wali tapi terbayang menyokan ada ya, kakak abang ya. Ataupun sepupu kanyan wali ji, kanyan mentang dan nak pegang. Walaupun termasuknya wali ini ada kala memang keluarganya sendiri. Ada kala urang lain yang dibentuk oleh sultan. Urang-urang yang hana tho wilayah yang hana uruh, anak-anak yang nalam nanggronya, urung-urung terlantar yang nalam sabuh nanggro, apabila hana urung yang uruh naga bentuk sekli raja, yaitu untuk uruh urungnya nya wali dikekeun. Ataupun urung yang diwasit leyah jih zaman degeri mati long yo pak harta-harta long yo ke pergunakan siat pakai tak kana long malum titip baro nya goknya jadi wali sik namanya. Karena kan wali ini wali yang penikah, urung yang hak wilayah, yang hak mengurusi urung pungo ataupun anak mit nya wali kekeun. Makanya si gagal termasuk mak ji jadi wali lagi anak yatim dan juk jakut pasal mesti nak juk ke mak dia juk. Mak ji dia pergunakan kerana banyak aja hibai. Nyamban. Jadi hino yang maksud hino wali hino adalah wali secara umum, orang yang berhak mengwilayah, menguasai, mengurus anak banyaknya, anak yatimnya ataupun urung pungo tersebut. Yang uruh kena wali, makanya walinya hanya mesti daripada kerabat sendiri. Sebab dia tidakkan wali mumpuk muncul tentang menyokan adoya kakak aduya hanya wali tanya. Dia wali nikahnya, nyokan wali nikah, wali yang nak berhak untuk terima zakat dan dipergunakan ke urang yang putakan urung pungo ataupun anak mit pun. Nyamban ka. Berikut adalah penjelasan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kenayub akan dibahaskan 8 buah golongan yang berhak untuk terima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir iaitu orang yang tiada mempunyai harta dan tidak dapat berusaha. Ini fakir keken. Secara umum takrif ataupun definisi fakir iaitu orang yang hana sapuna laju dan goknya berusaha pun tidak ada. Tegedi punna hana layak bagi goknya. Tegedi pun merempak usaha han mencukupi mesti tinggal kebutuhan. Mesti goknya dalam sebulan padit habis biaya ke goknya. Dalam sebulan goknya habis biaya ke 2 juta. Nyan mesti juta setengah han merempak untuk ke sebulan. Yang berarti kan tidak mencukupi dari setengah kebutuhan goknya. Nya gekan dengan fakir. Sebab tu menyo merempak setengah dan lebih becut, nyan tak masuk dalam golongan miskin. Nya secara umum. Makanya kita gekan fakir hina boleh jadi goknya kadang rumah gena si yang layak geduk. Tapi si memang harta hana jo hana mencukupi tak ada jo. Sangat kekurangan. Ya, nyamban. Hino memang hana dia jelaskan secara detail dah. Yang pertama ju pokok je hilai perlu nak pegah iaitu fakir. Nyan jid geterima zakat. Yang kedua iaitu miskin, iaitu orang yang pendapatannya tidak mencukupi pengeluarannya. Menyo dalam kita lain ke pegah kategori goknya perlu sertuh dalam tiurau nyi goknya menyunapi 75 demakah nak mencukupi sit walaupun nak rumah nak kenderaan yang layak bagi goknya bahkan nak tempat usaha tapi hana mencukupi. Gaji tetana tanya orangnya rap rata-rata urang gasian walaupun kan fakir. Jadi goknya nak gaji ke? Padi ibi gaji sebulan. Gaji 5 juta ibi sebulan. Goknya kebutuhan kok le handset sebulan 7 juta goknya sebulan. Baru save. Nyan pih rumah sewa geduk. Nyan adalah gasian. Cuma dalam pandangan getanya sang-sang urung watek PNS, watek kana gaji, nya urungnya seolah-olah gaji urung kaya. Hai kana gaji sehingga hendak tajuk jaket li. Hai memang hai tanyo, hai tak pilih si kan, tak pilih maksudnya akan terdahulu si yang lebih berat-berat tahan. Tapi yang perlu tanda pegang walaupun goknya nak gaji kalau tentai yang mencukupi untuk sebulannya karena nafkah geraya nyan masuk dalam golongan miskin walaupun kan fakir kekeun, miskin kekeun. Hai jino ngang gecok-cok mentang dalam sebulannya ka hantip untuk gebaya ke yang gecoknya dengan gaji. Nya kan masuk dalam gasin. Karena ini menyugasinnya ini hana harta yang sip kupaju seumur galib udip ke.
umur galib tanya ke 60 punya ubah lambap jaka langit tak sabilai ke berat ke 60 le 60 nak berat tanya dia fikir kan galib ke 60 le tapi punya dalam bab zakat nah dalam kitab lain ke berat iaitu 60 tahun seluruh harta yang na kekayaan ke tanya sip dapat je umur galib tak itanya orangnya pada tahun kau umur tu itanya umur tu orangnya 50 tahun berarti seluruh harta kekayaan ke tanya sip dapat je selama 10 tahun sip yang kakak kaya 10 tahun tu mesti sip dapat je kedro dan keurung yang tertanggung nafkah apabila han sip kakak kekeun gasin cuman tergedi urungnya katro umur galib katro 60 tahun yang kiban tak kira kaya ngegasin urungnya tak kalan harta kekayaan goknya sip gupaju ukuran siton habat siton kalan ni je tak tergedi sip kekeun kaya tak tergedi han sip kekeun gasin nyamban sepintas pengertian daripada miskin hino yaitu tidak mencukupi harta goknya untuk kebutuhan baik kedro ataupun ke urang yang tanggung nafkah habakkan kedro teman-teman je masuk urang yang tak tanggung nafkah kecuali hanali yang tak tanggung nafkah untuk biaya kedro tu kakak berlakunya naju nyan gekeun dengan miskin alnya lam lagi pembahagian zakat lagi urang mata bagi zakat kan orangnya kiban jarajuk ji kan gekalan per kakak nya dalam kakaknya kadang-kadang naul anak yang kabalik yang kakaya nya habis apa ruji tadi kan kadang-kadang dalam kakak kitanya nam linteh kitanya yang ji hana hak untuk terima zakat habis apa ruji nya peh dapat duit iji sebab urung-urung yang kakayanya hana berhak untuk menerima zakat cuma rata-rata orangnya lagi benar dah pegah urung gasin di dalam rumahnya nya jeut hana pupu ji yang takalan dikna jumlah anggota keluarga inan 5 umpama ji hai mandu mentau bubut tegedi pun ka balik hana mampu memang mentang sapat ina baju bunga yah di ji nya hana puta tabi ju jakup seukuran lagi jumlah yang dalam kakak boleh habaq ji jit berlebih kurang bak ju jakutnya senep sagai ji kita bagikan sama lepun kan fakir dan miskin tadi tumpuk ji adapun jumlah dikna kadar siroro dalam ji nya jit berlebih kurang menurut le raya kebutuhan ke kakak le bacut aja dit kebutuhan dit aja nya ada masalah habaq ji jit tak perkaya sira urang aja keut tajuk ju seukuran sik baju umur galib boleh nampu je karena tenan miskin sebab maksud daripada miskin hino miskin bak terima zakat ada beda aja miskin bak terima zakat dengan miskin ngan bak petubit zakat fitrah menyobak petubit zakat fitrah nampu paju siuro semalam hansip paju menyusip ke paju siuro semalamnya kaya gekeun wajib petubit zakat fitrah tapi menyehina bak terima zakat umur galib ke kalan makanya rata-rata tetakalan masyarakat getanya orangnya kahana takkan fakir nyan miskin ruh karena rata-rata miskin pak sip ilih harta untuk dapat umur galibnya ubi seluruh putakeun ubi seluruh harta getanya teman tanya orangnya kah ada je bi zakat sebab takalan maknya mungkin orangnya sangka lumayan padahal hansip punya untuk umur galib kan tira ke pi baju kan kena urang yang tanggung nafkah agaknya umur pada tahun orangnya umur 50 tahun 10 tahun tu sip ke baju dan urang yang tanggung nafkah kira-kira sip hansip gekeun gasin walaupun pokoknya kana rumah ke walaupun kenderaan yang layak bagi agaknya bahkan dan tempat usaha alam tapi hanya mencukupi yang gekeun dengan miskin selanjutnya yaitu amil amil yaitu orang yang mengumpulkan harta zakat urang yang yakcok harta zakat nya dikatakan dengan amil maka amil itu juga mendapat hak untuk terima zakat katanya dalam amilnya kan le tugas kan yang tukang tulis yang tukang sukat yang tukang bilang-bilang tukang yakju untuk tukang yakcok le nama ji nya dalam namanya amil yang tukang jaga termasuk sit jino gaknya ada kali tertumpuk harta zakat hinan gaknya tugas jaga menteng masuk dalam amil sit walaupun tugasnya hanya untuk menjaga saja kan yakcok gaknya nya adalah amil nya munyo amil cara juknya adalah ujrah misil engkau kerja gaknya nya amil engkau kerja itu adakala tacok daripada harta zakat tersebut ataupun kategori urang lain yang tembi ke amil boleh kategori umpamanya menanya contoh bab zakat fitrah ile tanya hanali tacok hak amil umpamanya dari kelompok dari hartanya urang kaya yang gampung tanya yang tim tanggung ujrah misil engkau kerja ke amil tersebut kakak jitsit berarti hidayah tidak bagi dua buah tumpuk mentang lah gampung tanya yang na fakir dengan miskin belah dua aju
setengah ke fakir, setengah ke miskin. Amil pak gecok tadi gedi na urang temju. Boleh. Karena jika ujrah misil, makna ujrah misil engkau hek ke kerja, lagi nyan hek ke kerja, dina cocok tajuk. Nya ke amil. Ataupun tajuk lang kelompok umum segala tak bagi. Dina pamaji nabrih yang kan terkumpul siton pamaji. Nyan dalam siton nyan cok ile. Tahu kepada dra urang kerja ina dina hek kau nyan. Ataji kan dikira hek nyan kan gekira aji yum watai pon ni ji kau tak kali kerja 500 orang nya tugas putra kan kamu pu nya dina cocok tajuk 500 orang tu nya tugas berat baju tu 500 orang tu berat lam jadi 500 orang yang pertama hak tajuk umpama ji 5 hari pada tajuk yang kedua 10 hari pada tajuk yang kelih 15 hari berlakunya hak ame ya nyamban ka teman lagi imam ya imam sebenarnya kepala amil dalam kampung kan. Kangganya ketua amil. Teman tunggu imam ada hak pu orang yang gejuk. Tunggu imam buatnya ada gejuk gaji oleh pemerintah agaknya nya karuh ame-ame nah. Karuh hujrah misal untuk amil. Teman tercukupi gaji ke tunggu imam orangnya menyejuk hak-hak amil nan. Han. Menyemenan tunggu imam orangnya ada pu peh gejuk. Hanya gejuk ada hak amil. Nanti kau yang gejuk ada hak fakir ataupun miskin. Boleh. Makanya hanya gejuk le ada hak amil kau yang. New zaman imam itu hana gaji dari pemerintah. Orangnya karena walaupun tidak mencukupi karena ada yang dari pemerintahnya nya karena mendominan ke tugas-tugas gaknya lah gampang serta ke engkau kerja gaknya wata bagi jaket. Hanya karena kedengku imam. Sehingga orangnya gaknya pehjak dari pudakat pehjak raksana fakir ataupun raksana miskin karena hana cukupi. Lagi bunuh ulun pegah urung na gaji tapi hana tercukupi. Kakejak ada fakir ataupun miskin. Madang je kecok si kan hanjut karena hana tercukupi kan nyan bang sepintas sila makna daripada amil sebenarnya si ketungku imum mandum karena tungku imumnya ada hak amil cuma karena igoknya nuronyo hana karena gaji dari pemerintah karena gaji dan karena ju yang dalam gajinya karena ujrah misil ke engkau kerja agaknya bak harta jakut kakecok atau fakir ataupun miskin. Yang keempat adalah muallaf muallaf atau makna mu'alaf orang yang tak pejinak hati, orang yang tak tungtung hati. Orang yang tak tung hati. Tetapi orang yang tak tung hatinya kan umum kan? Yaitu siapa dia? Yaitu seorang pemimpin yang masuk Islam dan ia ditaati di dalam kaumnya karena memberikan zakat kepadanya itu agar kaumnya senang masuk Islam. Siro pemimpin kafir yang tamang Islam. Ini tajuk jakut. Karena dengan sebab terserahkan zakat keji nyo kaum-kaum ji yang lain juga akan mau masuk Islam. Nyo ta'rif menyo lagi nyo gebuh definisi sangat khusus sadhat. Padahal menyo makna daripada muallaf adalah orang yang tatung hati tapi jinak hati. Orang yang tak jinak hatinya adakala orang kafir, adakala kan kafir orang Islam. Itanya yang terbayang tu orang yang tergekan mu'alaf habis-habis terbayang ke kafir yang bernama Islam. Padahal menyatakan dalam kitab kafir kemudakan mu'alaf itu 5 buah macam mu'alaf. Yang gekan mu'alaf 5 buah golongan manusia yang mu'alaf namanya. Yang pertama orang kafir bantamang Islam. Kepu gujuk keji jakut supaya mengat jina hati untuk tung hati je baik berbelot kepada kafir kembali. Hanya mesti pemimpin kafir aja. Dia ini kan khusus seolah-olah pemimpin kita hina aku pegang. Orang Islam yang kan pemimpin dia orang kafir, orang Islam. Orang kafir yang kan pimpinan kafir. Jadi kaitan dengan Islam. Hati je mantang lemah terhadap Islam. Diujuk jakut supaya hati je kuat kepada Islam. Ngak baik je berbelot dari Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin kafir yang baru surahnya. Yaitu pemimpin-pemimpin kafir yang tamang Islam diujuk sejakut walau jih kaya. Walau jih kaya ya. Karena diujuk jakut keji kan karena fakir ji, kan karena miskin ji. Walau jih kaya gede jujuk jakut yang supaya ikalan li bawahan-bawahan ji, li rakyat-rakyat ji untuk jina ate supaya rakyat ji tamang Islam. Yang keji urus Islamnya kan geyu lagi kan geyu pedih. Akhlak-akhlak yang ged bak urung kafir supaya ngak ada Islamnya pakiban, supaya ngak tertarik bak urung-urung yang kafir. Yang kelhe nya kan 2 buah golongan yang mendua orang kafir. Ada kala orang kafir biasa, ada kala pemimpin kafir. Pemimpin kafir hanya syarat berganti ni ji. Ada kaya tapi jijuk jakut ada senep muallaf.
Yang kelhe adalah orang yang ditugaskan li sultan untuk menjaga tapal batas perbatasan nanggronya antara kafir dengan orang Islam, yang orang lain hai tim jaga hinan hetat hinan karena nanggro tengah terjadi perang ataupun kan terjadi perang, tapi antara dua belah pihak tersebut hanager, sehingga hinan kan sangat menakutkan tempatnya untuk menjaga tapal batas tersebut. Jadi walaupunnya orang Islam, yang mesti orang kafir, yang orang Islam yang ditugaskan oleh raja, pasukan yang ditugaskan oleh raja untuk menjaga tapal batas antara nanggro Islam dengan nanggro kafir, nyan urungnya giyutung ate sehingga giyuk jakut atenan mualaf. Ini kan ke kafir yang nyan juga masuk dalam mualaf. Nyan adalah golongan yang keleh. Golongan keleh daripada mualaf. Golongan yang keput daripada mualaf orang Islam sih. Orang Islam yang ditugaskan oleh raja untuk giyuk perang orang Islam yang hantem bijakut. Ada kongkok jai orang Islam hantem bijakut. Bahkan orang Islam cukup kaya-kaya, cukup tegak-tegak, pijai bawahan ke. Saya tak perang benar-benar, menyokong pasukan khusus tayujak. Sehingga perang tu urunyan untuk cok harta zakat. Dan je cok harta zakat, ubay ukuran hak dro je memang untuk jaket. Nyan urunyan tahu gekun, nyan gekun mualaf sid. Ni kau orang Islam sid, utusan raja. Sabah tu nasid utusan raja sid. Gua cok jaket ke urung hantem bi jaket. Menyohana tak cok, tapi menyo tak cok item bi. Dengan walaupun dengan payah ke dia hana payah perang, nyen juga mualaf sih beda dengan bunuh payah ke perang. Sama dengan tetakala 5 buah kelompok mualaf, lebih kelompok dari golongan mualaf manduru Islam, 2 buah kelompok baru orang kafir. Tapi coba yang tanya orangnya takkan mualaf so mualaf sih tok antara kafir saja pembantama Islam, kan kafir mentang-mentang Islam, termasuk pasukan yang menjaga tapal batas, termasuk utusan raja untuk giu perang urung hantem bijakut, juga utusan raja ya cok-cok jakut ba urung yang payah tat untuk cok jakut. Nya juga mualaf bukannya. Tapi jina hati ji untuk item ya cok jakut ba urung ji. Ya nya namanya dengan mualaf. Nya naha untuk terima jakut. Tapi kadang-kadang surahnya etno saja dia tinggal. Untuk lepas dari hino, ada gekun mualaf tetap kafir beragama Islam. Tetap kafir beragama Islam. Padahal mualaf 5 buah 3 golongan mualaf, lebih dari orang Islam. 2 buah yang golongan kafir. Nyan makna daripada mualaf. Nyambang kami hino si anak pembahasan luar tak kan? Makanya waktu gepegah definisi hino, nyo kagak khusus. Nyo definisi lagi, nyo definisi dengan contoh ke kena. Nyo kagak contoh. Mualaf itu siapa hino? Yaitu siro pemimpin yang bernama Islamnya sebagai contoh teman ji. Bukan pengertian mualaf. Nyo pengertian mualaf urung yang getung hati untuk melakukan suatu kewajiban. Lagi ji baik nama Islam untuk dapat dilakukan kewajiban Islam secara sempurna, getung hati ataupun untuk ya cok-cok atau jakut urung yang hantem jok jakut juga namanya dengan mualaf. Yang kabi. Yang kelima yaitu mukatab. Mukatabnya lamin, yaitu atau budak yang ingin merdeka. Lamin yang ini pemerdeka li sesayid atau menyehino. Yang kelimanya makna daripada mukatab hiro lamin yang kadipegat sabuh akad li sesayid kiji ikun bak lamitnya. Hai lamin menyodro ke kami tapeng sekian dalam jangka sekian katubuh dro ke nyokah merdeka yang gekun dengan mukatab. Nyan urung yang laginya yang karena berhak untuk tajuk jakut ngak bagah ji ditunaikan tebusan tubuh ji supaya ngak bagah merdeka. Karena perbudakan itu dalam Islam yang hanggebi hanaget. But perbudakan dalam Islam itu tidak baik. Makanya Islam itu mencintai rakyat masyarakatnya ataupun umatnya, kaumnya, yaitu bermerdeka. Menyuna lamit-lamit di pemerdeka hanggebi sistem perbudakan aja. Makanya menyuna perbudakan yang dipegang akad di Sayyid ji kepada lamit tersebut guyujuk hak jakut, kepu guyujuk supaya cepat tertebus ji. Nya gekun si mukatab atau budak yang ingin merdeka boleh menyerahkan baginya zakatnya kepadanya atau kepada tuannya. Tajuk jakut jut memang tajuk bak ji ataupun tajuk bak Sayyid ji yang bak tuan ji gekun. Lepas ronyo hana lamit tidak menutup kemungkinan uku-uku akan nalamit kembali. Pada terjadi perang-perang yang kena lamit, sampai ronyo dia tak pegang lamit je sid. Apabila tak perang kafir talu kafir, nyan seluruh harta yang dipertinggai oleh kafir, nyan mandum nyan adalah kan harta ganimah. Kan hak orang Islam je icau. Tak tergedi yai kebahnya na uru-uru inang je, na anak-anak mit, maka dapat dijadikan sebagai lamit. Itu mau ronyo karena yang mat dunianya kafir sehingga tetap pegat yang laginya akan melanggar HAM ikut.
Padahal dalam Islam itu bukan melanggar HAM ya ji. Memang lagi aturan roy. Seluruh harta kafir yang ditinggalkan oleh kafir apabila setelah peperangan semuanya dapat dijadikan sebagai harta rampasan. Apabila itu harta, apabila hanya nurung dapat dijadikan sebagai lamit. Anak mit daururi neng yang nalang kafir tatamung lah nanggro kafir. Nanggro dengan terjadi peperangan kan tak perang dong. Yang seluruh urineng boka balik ataupun anak mit ataupun agam gede dari kafir semuanya dapat dijadikan sebagai lamit bagi orang Islam. Nya kan dalam harta rampasan gebagi nyannya nanti lamit. Kecuali uragam yang kabalik baru. Nya uragam yang kabalik dengan semata-mata talu perang nyan hanjit juga dijadikan sebagai lamit. Nyan berarti itu na pilihan bak raja katanya. Adakala dibunuh, adakala dijadikan sebagai lamit, adakala diumita peng untuk ditebus roy, ataupun apabila gekalan li raja kafenya na skill na suatu kemampuan yang membantu orang Islam jadi disumbangkan yang sebagai tebusan bagi ji boleh. Tapi menyuanak min tapi menyaurinang boh yang kabalik ataupun golong balik semata-mata talu perang yang mandum jadi lamit. Hanya boleh jadi nanti suatu saat nantinya akan kembali lagi nya ulam ji. Nya nak menutup kemungkinan orangnya hayu dalam peperangan sehingga pada Imam Mahdi peperangan kadang terjadilah mempedung lagi masa Rasulullah. Nya kan boleh jadi kan hana menutup kemungkinan lagi kan. Dan dia hana bersedaging peperangan ke kan. Orangnya hati karena rudal tu ribuan kilometer tu ipa kena tiga-tiga sakai ini katruk kena hana metrip habis mati urung bina. Tapi sehingga boleh jadi hati li kalau lagi peperangan masa Rasulullah. Hai otak pada alur cerita lah kitab ke pegah tentang hadirnya Imam Mahdi kan sampai lagi nyan ke bahkan kan gejak Imam Mahdi dari pak gejak kan dari Mekah gejak kau gejak yang kau gepoh Dajjal kau Baitul Maqdis ada dah kan jik kepepa jurudal dari idih ke deh tapi yang kekal dengan rudal dengan pedung kan nyan yang gepoh Dajjal mungkin kira bak watanya narudal kan jik ngerudal kepoh payah poh pedung deman law nyamban yang dari pegah jadi payah berangkat dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan peperangan kalau lagi masa Rasulullah zaman. Maka jitu sehingga karena sistem perbudakan kembali. Tetapi tuannya tidak boleh menyerahkan zakatnya kepada budak itu sendiri. Jadi Sayyid ji apabila truk harta ji yang jut bagi jakut nyo hanjut diserahkan kepada lamit ji guna jakut kedraw yang hanjut. Haji katanya urung yang wajib datang guna nafkah. Penajit ajut jakut ke urungian. Yang keenam adalah gharim. Tak ujulah baca tu. Gharim, siapa itu gharim? Orang yang berhutang, orang-orang yang mempunyai hutang untuk sesuatu yang mubah. Gemutang sesuatu yang mubah yang memang keperluan untuk biaya keluarga ke biaya gemutang. Dan ia seorang fakir yang tidak memiliki sesuatu pun untuk membayar hutangnya. Hana harta untuk bayar hutang. Yang kejip nyona harta pun belum harta ju lagi. Itu yang baik tak pre-pre haji lebih god lagi nya haji. Karena harta yang tak pula untuk bayar hutang yang god mulia haji. Ingat bayar hutangnya ibadat haji. Nya kewajiban tanya yang dapat pahala bab bayar hutang. Baik tanya tak pre-pre harta kok jai bayar hutang han. Baik lagi nya. Nyuna harta bayar laju. Publau nyo hana le sapuna. Ada publau le nya kana hak untuk terima zakat. Baik tu gemutang kok jai. Harta api kok jai mutajuk tak ada hak karimnya hati. Iji hak karimnya hanangan bayu le. Gena publau harta hanangan le. Cuma apa yang publau kenderaan ke yang gejak-jak sampai-sampai nya hana. Na rumah yang layak bagi kok nya hana gi publau. Na harta yang layak, na kenderaan yang layak hana gi publau. Na tempat usaha ke tikrek lagi gede ataupun belang ke tabo yang layak kok nya hana gi publau. Yang lebihnya na nya payah publau untuk bayu hutang le. Hanjik kok yang gecok ada hak karim. Ya, nyamban jadi yang ke goknya sira orang yang fakir yang tidak memiliki sesuatu pun untuk membayar hutangnya. Jikalau seorang berhutang untuk suatu maksiat, ya, hutangnya untuk ibu maksiat, kenjai orangnya, cok peng untuk barang kapu je, tapi untuk maksiat, cok peng untuk yang menjudi, ya kan untuk maksiat, maka tidak diberikan kepadanya bagian zakat selama ia tidak bertaubat. Cuma duduk kai taubat, utang cukup jaika, jika sadar kai insaf, nyanjik sikejau untuk bayar hutang. Boleh. Demaji harus ingat nyo persih lagi hak ame nyo. Mana lagi hak ame seukuran hutang je gitu. Tira urang na hutang hak bayu le 600 juta aje. Kata juk jakut ke ji. Nyan hanjut lebih 100 juta menyo tanik juk paling le di na je tajuk. Ube seukuran hutang ji hanjut lebih mu siribe. Nyan je lebih kan.
Jadi hutang 1 juta. 1 juta je tajuk kerja. Nyan ubena peng tersebut, nyan wajib ibayar ke hutang, hanji ipakai ke pulain. Cuma hijau ke hutang jika mandang fakir je. Nyan jijuk jaka la ilam, nyan jo lain hanji 3 jo. Alah tajuk ujung mesertuh 20, ya mesir 20 je kerja keroi berarti je karena fakir dintu 20 sertuh je ke hutang yang hanjut. Ji payah juk atau sabo senef filai. Hanji 3 juk kurung 20 senef. Jadi juk sira sabo senef filai. Oleh tajuk kerja hatu senef mutang karena duda je manteng gatin juk lain atau senef fakir ataupun miskin. Yang boleh. Jikalau seorang berhutang untuk maksiat maka tidak diberikan kepadanya selama kepadanya bahagian zakat selama ia tidak bertobat. Dan jika orang yang berhutang itu kaya dan ia berhutang untuk kebaikan umum, kalau ilmu teman, orang-orang kaya gemutang untuk maslahah umum atau untuk menghilangkan suatu fitnah keburukan, maka boleh diberikan kepadanya bagian zakat. Nah orang kaya lang kampung, teman bersah na dua orang KEE umlasah lah takut. Jadi untuk menghilangkan yang tersebut, ikutnya getubuh untuk tira orang pamaji, memang kata hutang ke, nyah nak pehcok dari harta ikutnya, karena ikutnya untuk yang lain kan, untuk masalah yang lain. Persi lagi mutang untuk masjid di panitia masjidnya ke kata ikutnya kan. Sehingga jicok hak gari mentik karena masjid itu terhutang. Hanya je bangunan masjid, bangunan balai pengajian, bangunan melasa, tempat-tempat ibadah kan, sehingga kat terhutang. Nya walaupun panitia masjid kaya ke gede, hana gak jicok dari harta panitia masjid untuk bayar hutangnya. Jicok ada hak gharim tin. Yang ketujuh yaitu sabilillah. Siapa itu sabilillah? Orang-orang yang berjuang dan tidak tercatat sebagai tentara negara yang mendapat gaji yang maksud gajinya itu sabilillah, orang yang perang sabilillah. Jadikan pasukan khusus ada tanya menyuruh resmi jadi pasukan ke kana gaji tentu nyo hana gaji ikutnya ya bantu-bantu sukarela relawan relawan orang-orang berjuang dan tidak tercatat sebagai tentera negara yang mendapat gaji pokoknya ya bantu-bantu mantang nyan merempuk hak jakut atenan sabilillah. Orang-orang ini boleh menerima zakat sekalipun ia kaya. Kalau enggak kaya, sebab ini senaf yang kan fakir dan miskin, dia cok jakut walaupun kaya gini. Kecuali awak fakir, mereka kaya, hana kun le fakir hajik cok le. Nya kehino nya kan bacut dagai surah ini. Sehingga lah kita lain namatan yang menyatakan bahwa urung berjuangnya salah satu contoh berjuang untuk jamu perang. Ada kala berjuang untuk berjahit urung. Nya juga sabilillah gekeun. Nyoga pejeng truk kenan surah. Tanya orangnya hana tajuk oleh padahal ai tak ke mampukah nak syaratkan gatiin. Ikutnya putra bud ke lagi mesti tak juk ke sira urang yang alim, sira ulama, urang pembimbing urang. Nyan baik tajuk ada fakir menyeragu kadang yang kaya dalam pandangan dayu. Tajuk atenan sabilillah. Walaupun kaya lagi hino, boleh kita serahkan zakat kepada mereka karena hana syarat fakir je hinan. Mai tanya orangnya mereka mampu tanya habak tok pikiran tu watai gekeun jakut tang burung gatin urung fakir hanjit tajuk jakut urung kaya tang jeut yang jadi amil urung kaya jijut jakut ya kan yang jadi gharim yang kan gharim matadro ke gharim kegop gemutang urung kaya jit tajuk jakut ke panitia masjid pun ada begah ataupun gemutang gejuk urang lainnya karena kadawa-dawa doinan sebagai tebusan umpamaji untuk tolak kejahatan gejuk dia jakut walaupun kaya dijuk. Begitu juga sabilillah ini walaupun dia itu kaya boleh ambil zakat atenan hak sabilillah. Yang ketujuh yang ke-8 yaitu ibni sabil yang ke-9 yaitu orang yang melakukan perjalanan dan ia tidak memiliki bekal selama dalam perjalanannya. Itu tajak juta berangkat aju engkau motor baik dah keun ke truk gede mesti tengok orang truk engkau motor tanya menyemana truk bahasa tempat kabeh perbekalan tu hinan jid dalam kejakut pada tempat tersebut apabila nak harta zakat itu ibni sabil kekeun tetapi dengan syarat perjalanannya itu adalah perjalanan mubah berarti ini hijak yang diharamkan tidak boleh ini tentu hijak yang diperbolehkan oleh agama apakah hijak yang minta rezeki hijak yang menuntut ilmu hijak yang sambung silaturahmi pembayaran zakat itu didasarkan kepada pengakuan seseorang tentang dirinya apakah ia fakir miskin ya menang hanya salah satu cara haji waktu terselidiki urungan senef yang tu dah puru nyata yang bakro gile di samping juga tak kalian kibang kehidupan katnya akhirnya senef pu
fakir ke bukan, miskin ke bukan. Kaji datanya kibang keadaan koknya, kibang pencaharian koknya, kibang pemasukan koknya. Nyan gen tatanya bakro ke. Melakukan perjalanan atau perang sabil, menanti tatanya bakro ke punabut gejak berangkat ataupun memang nyu koknya orang yang ibni sabil ataupun memang sabilillah. Perang sabil sabilillah ke keun. Ibnu sabil dan sabilillah beda. Munnya ibnu sabil orang yang perantauan musafir, kehabisan perbekalan ke, tajuk jakut. Sedangkan sabilillah orang jak mau perang jahi, yang perang kafir. Zakat itu dapat diambil kembali jika ternyata seseorang itu tidak menunjukkan benarnya pengakuan. Kepegah rau fakir, kagak tajuk jakut. Tiba-tiba agaknya kedapatan kan fakir, kakaya gelago. Tajuk guna tersena fakir, nyanyi cok pulang. Agaknya karim, padahal kan karim agaknya nyanyi cok pulang. Ataupun lebih daripada ukuran karim, tajuk. Begitu juga amil, lebih daripada ukuran amil, yaitu dapat ditarik kembali dari orang sabilillah dan musafir dan golongan-golongan yang lain, golongan yang lain lagi amil mandum-mandum lah. Apabila hana berhak ataupun lebih buat tajuk nyanyi cok pulang. Hendaklah menjelaskan buktinya dengan keterangan yang jelas. Kejiji tanya urang yang bagi-bagi zakat tak kalau nilai tak selidiki tanya yang bak urang ataupun tanya yang bak rau gelam berjelas kiban identitas koknya sehingga tak tengok puruh apakah tak puruh dalam fakir, miskin, tak puruh dalam muallaf bunuh, mukatab, gharim dan sebagainya. Yang baru jid tajuk zakat. Ternyata duda-duda kalian kahana berhak untuk terima zakat. Yang payah hajuk pulang zakat lagi lebih jauh engkau kerja kan hajuk pulang, lebih jauh engkau gharim hajuk pulang. Lebih engkau putakkan engkau hak untuk yang tamu hutang, harta yang tamu hutang. Nyampe hajuk pulang. Yang lagi ambil hak je tajuk 5 hari, 6 hari kejuk. Yang sehari hajuk pulang. Cuma le tajuk koknya kabeh koknya untuk nafkah gerau dan keluarga ke. Ke matang kasin ke hajuk lamnya nak fakir, rambus miskin ataupun miskin. Ji haji tajuk 3 je. Tajuk je 20 seneh koknya miskin jipi koknya, nyuami pi koknya nya hanjut. Tapi tajuk lam untuk dari zakat boleh. Jadi la internet kecau. Yang nak berpuan hanya kaji eno dah kenya wallahu alam tekan nampak tulis wallahu alam tulis putana pertanyaan kalau datuk ya ya tapi nak sawit kau yang 10 hektar lain hana dan sawitnya memang le ada pemasukan walaupun kan sabi-sabi. Apabila kau ansip ke baju muntawid nyan idnan umu ke nya kakaya ke kigoknya hai goknya pani umu ke jino kan 60 tahun berarti 10 tahun kira 10 tahun je kira kan 60 menambah tadi gede apakah pi anale goknya nek beraya nen apakah teman lom tok kero tak ke beki nyudit dan harta kero ke beki lebih bak timnya yang pakibannya masuk dalam kaya sebab je tak keun kaya kan benar mesti benar peng tu harta tu mencukupi umbe umu kalib nek baju goknya dupu na ke kan kaya kan kasin yang ke keun lagi mesti je ke fitrah beru sagaya hana lain handa pun na manuk gena limo gena hai manuk ke pulau padik boh kan sip ke pulau beru baik dia gasin hana beru sini hana beru manuk la gerpuh puno itik bebe daya la gerpuh goknya kan mampu ti ke keun cok pulau ya pulau beru jadi benar sip maksud ino na harta lain walaupun kedih goknya tak penghasilan lain hana memang tapi watai-watena ipa bak sawit ipa ilan cukup jai ko luah ipa hanya mencukupinya kagak kentek menyetip ke pajuh umur kalib kaya ke keun maka ji peh tak kalau umur goknya menyo umur 40 tahun berarti 20 tahun tu menyo umur 50 10 tahun tu menyo umur 60 tahun ke kalau tahun ang keji ji umur kalib danyo 60 sagai kan lebih kan 6 leh enan kira menyo dalam bab zakat menyo lain mungkin kan kira 6 leh gaji tayo 60 tahun umur tu sampai kabeh yang cetah mah naikkeun harga lian nek mit bang tayo iron kabeh yang cetah udik lan dunia jadi kamu ya udik nah 60 nya hanali sebenarnya demang kakeh demang urangnya dina gebimu oleh Allah nah yang kan 65 nah yang kan 70 nah yang 80 dina ka bonus subhanahu Allah taala sebenarnya 60 tahun kabeh tayo ino dalam dunia hana trip tiak tak kan nya Ya. Ya. Yang kedua, urus duduk pulau 8 jam.
Ami, ada Ami. Jadi di dalam tertanggung keluarga karena dia kebiasaan kata. Terus di kebetulan tuannya menolak sebagai penerima lekir buat keluarga. Ya. Ketika salah bukan dulu, so bertanggungjawab untuk Ya. pengembalian. Ya. Yang pakai ban. Syarat Ami urung berbalik. Hantar juk anak Mi. Baik peruh anak mit ke Ami. Jadi nak mit bantu juga dia hijik tiba keluarga dia hilang pakar tak pernah tajuk. Nanti tajuk dosa ke dia ko pun dak ajuk atas hanaha. Hanje iji. Oleh urang lain yang truk nak bantu. Kan dia saya asai katuk urang bantu Mami. Itu tengok sebab nak kerja. Lipat-lipat ampang kerawahan tu ni urang truk nak adu. Kaje kami je mandum je kami tengok. Yang hana. Ini kalau tak tetapkan Iji aminnya kalau kau dah buka puno, menyo tak nak kira kau kerja dari pun ini. Nyo budit na you. Memangnya yang teruk kerong, dia enggak bantu. Berarti tabarok koknya, tak tahu koknya enggak bantu urus kerja, ada masalah. Tegedi pun koknya tak nak juk jaga tu dah ceburuh dalam fakir ataupun miskin. Nyo memang nyo statusnya ni koknya. Tapi yang tak nak pegang ambil itu sudah ditetapkan. Kan macam-macam urung ju yang teruk kena. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila anak banyak benar, si anjit jak kami syarat kan berbalik ini dapat berjud memampulah bermufhum fikah berjud ya menangkan fakih ke walaupun kalau ulama fikah maksud ini berfakih mufhum ilmi oleh yang berbalik dapat melihat dapat mendengar itu syarat-syarat amil yang menyulang kitab dia tekalan makanya hanjit urang hanjit membilang pi urang handeh kalan handeh gedinga tidak boleh jadi amil makanya harus kalian syarat ni kau ada usaha kita yang tak ajuk kerja tapi kibanti nyampai kembali. Tu tak puruh beji berarti dalam anggota keluarga ya. Baik tajuk dan nyulit dan hak amil. Yang ke kiban? Kalau tajuk wajib juk pulang aja. Wajib peh lelaki pulang. Peh lelaki pulang buat urungnya karena kasalah. Abang beji nyata nan hak amil lebih daripada tajuk nyampai juk pulang. Rumah hanale bayu atau lain. Pastruk lagi nya. Iji tajuk lele walaupun sabuh tung ke fakir miskin yang ada masalah. Tapi ame cukup masalah dia kalen. Ame gharib nyan ube pa habe ube kau kerja urangnya nak tajuk. Cuma menyebut muka ame hana ji kau nyan lah. Dum lebih dari engkau bekerja payah wajib juk pulang. Pulang yang memang hantah muka ame pi. Patah nak duk rumah yang tajuknya. Kau memandu hantah. Nyan tahu bertanggungjawab. Tanya sebagai panitia pakan menan tauruk. Harta zakat berdosa dengan Allah. Mampat tak cok orangnya? Jut lah takkan tak nak cok tak turi urung-urung belum. Tapi dia tak cok. Nyai lepon menunjukkan roh depan ada bayu takutnya. Tadi dah jut dah bayu takutnya. Tajuk jubruhnya berarti orangnya ke urung yang berhak. Berarti ada yang lebihnya dia mandung gejuk ke fakir tu. Mandung gejuk ke miskin tu. Yang kenyang paling-paling tabayu ada yang tak pernah tajuk-juk kami yang hantah je mun. Apa payah menang? Tajuk ada dari atas roh tu. Yang kejut coba bertanyalah ile. Saya dah minta ilmu, tak tanya ngelebat gurau-guraunya pakiban cara pembagian zakat. Nyo haba aje kok hek dah terima karena nyo harta agama. Saya kira aset gampang je dapat sapat keluarga. Tanya kiban dah pegat. Pun dah bagi peng, pun dah pegat belasah dah peraya, pun dah pegat gede dah sewa hasilnya kedanya bersama ataupun untuk pembangunan, yang terserahlah sahabat datang bersama. Tapi harta jakut kan datang bersama nya harus tahu. Ya, sabar regam je anak mahu berinya tanya oleh Allah dengan pakri. Hek dah terima harta agama aja. Harta baitil mal, kas yang atas harta agama ya. Nyan harus dari lagi prosedur agama, mandosa ada. Maka jit hanaru tanya dah kena baknya, bak harta agamanya hek tu dah terima dengan. Yan bana. Kaji wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad